aja atau sholat fardu atau sholat sunnah, atau bisa nggak misalkan doanya karena tadi ini Ramadan adalah semuanya serba istimewa, terus doanya mudah-mudahan ya Allah besok Lebaran saya punya semua hal yang baru, baju baru, harta baru, kemudian dapat uang banyak dan lain-lain, bisa makan enak tuh begitu. Oh, Masya Allah, itu mah ngaco. Iya. Bang Aldo. Tapi boleh juga kan? Silahkan. Kalau kita puasa full dan semuanya, terus kita punya harapan di hari yang fitri itu bisa juga ya tadi. Ini masalahnya puasanya enggak, doanya begitu. Jangan sampai. Betul. Ngaco banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Namun demikian, dalam edisi Ramadan kali ini, Ngaco kepanjangannya kita geser sedikit menjadi Ngabuburit ala Indoposko, sebuah program yang akan diisi oleh kajian keislaman yang akan disampaikan oleh narasumber yang akan menemani viewers dalam menunggu waktunya berbuka puasa pada Ramadan kali ini. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang ustadz, seorang guru, juga dosen, yaitu saudaraku Ustadz Haji Abdurrahman Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo. Sehat Bang Aldo? Alhamdulillah. Benar ya saya nyebutnya ya? Betul. Ustadz Abdurrahman Rojali. Lulus. Ya. Lulus ya. Beliau ini seorang dosen juga di salah satu perguruan tinggi swasta. Nanti viewers Ngaco kita akan berbincang dengan Ustadz, saya panggilnya Ustadz Abdurrahman ya? Betul. Ustadz Abdul. Abdul aja. Abdul aja, Ustadz Abdul. Ini menemani viewers semua di program Ramadan kali ini. Kalau viewers ingat juga, Ustadz Abdul ini tahun lalu juga hadir ya, Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini masih bisa diberikan kesempatan hadir lagi. Silaturahim lagi. Silaturahim lagi. Umur, sehat. Amin. Main lagi ke studio. Baiklah, Ustadz Abdul, Ramadan tentunya jadi bulan yang istimewa buat umat Islam. Keistimewaannya itu ya ibadah, ya hal-hal yang menjadi baik, kemudian pelipat gandaan sebuah pahala dan lain-lain. Dan orang bilang ada juga taklim yang mengajarkan di Ramadan kesempatan kita untuk meminta, untuk memohon, untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, yaitu doa. Dan doa itu punya kekuatan. Kekuatan doa itu bisa sedikit memberikan kita ketenangan, apalagi adanya di bulan Ramadan. Kira-kira apa makna doa di bulan Ramadan ini? Apa keistimewaannya dan lain sebagainya? Ustadz Abdul. Baik, Bang Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Viewer Indoposko, Ngaco ya, Ngabuburit ala Indoposko. Yes. Begitu juga yang saya hormati Bang Aldo. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian juga viewer Indoposko semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah Bang Aldo, bahwasanya Ramadan ini memang Allah khususkan untuk senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam rentetan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan Allah menginginkan juga kita untuk senantiasa meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bahwasanya kita lihat dalam Al-Quran, dalil yang menjelaskan tentang perintah puasa Ramadan yang sering kita dengar, yang sering kita baca, Al-Baqarah ayat 183 itu, sampai ayat 187.
Dan ternyata di antara ayat-ayat itu antara 183 sampai 187. Maaf Ustaz, itu 183 sampai 187 ayat yang menerangkan tentang puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Oh, jadi bukan 183 aja ya? Bukan 183 ya, tapi beruntut itu. Cuman umumnya diucapinnya tuh 183 aja sebenarnya. Yang orang banyak tahu. Iya, yang orang banyak ucapkan sebut. Padahal 184, 5 itu menjelaskan terkait tentang masalah puasa Ramadan. Oke. Ya, 187 juga menjelaskan tentang puasa Ramadan. Tapi uniknya di 186 kita temukan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Allah hanya memerintahkan kita untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya kalau kita baca sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Iya, nggak nyebut Ramadan. Nggak ada Ramadannya. Iya. Tapi di sini Allah selipkan doa itu coba. Allah masukkan Al-Baqarah 186. Allah selipkan doa itu di antara ayat-ayat yang masih menjelaskan tentang puasa Ramadan. Artinya setiap runtutan ya dalam Al-Quran itu bukan tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menempatkan ayat, Allah sandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, itu pasti ada hikmahnya. Bahwasanya Allah menginginkan kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di Al-Baqarah 186 aja ya? Iya, 186 aja. Yang lain-lainnya di antara 183 sampai 87 itu 187 itu tentang puasa dan kaitannya ya. Iya. Di 183 puasa. Kemudian 84, 85 masih berkaitan tentang Ramadan. Dan Allah punya rahasia di situ. Rahasia di situ. Allah minta kita supaya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang dimana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, salah satu da'watum la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah tertolak, yang tidak akan pernah terhijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya insya Allah diterima begitu. Senantiasa diterima, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Imamul Adil, doanya imam yang adil, pemimpin. Yang adil. Kemudian da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Dan yang ketiga, da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ada ya? Ada. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang orang yang berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu puasanya puasa Ramadan termasuk dalamnya. Maksudnya itu ya? Iya, puasa Ramadan juga. Iya, artinya puasa tuh ya doa orang yang berpuasa mau Ramadan ataupun enggak Ramadan, yang lainnya. Sunnah, tapi di Ramadan inilah kekuatan doa itu. Ya. Kalau pemimpin yang adil itu ya maksudnya pemimpin apapun juga. Kita pada dasarnya kan juga pemimpin ya. Setiap kita kan pemimpin. Setiap kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya setiap kita adalah pemimpin. Dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita pimpin. Dan insya Allah doa pemimpin yang adil itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang terzalimi, sama orang yang berpuasa hingga berbuka. Makanya sebenarnya Bang Aldo, itu waktu ngabuburit. Kalau kita kan istilahnya ngabuburit ya. Ngabuburit, ya Sunda itu. Menjelang puasa itu waktu-waktu yang mustajab. Menjelang puasa. Berbuka puasa. Menjelang berbuka. Waktu-waktu yang memang mustajab. Waktu-waktu yang memang kita disuruh kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyakin zikir, kita banyakin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, kalau udah sore nih Bang Aldo, hujan. Iya, belakangan ini begitu. Adem. Jadi Ramadan ini saya rasakan emang adem nih. Banyak hujannya. Apalagi kalau udah mau sore, udah mendung, udah hujan pokoknya. Artinya apa? Allah seakan-akan ingin menyediakan waktu yang Allah tambahkan mustajabnya. Kan doa ketika hujan kan mustajab juga tuh. Doa ketika hujan? Iya. Ketika turun hujan kita berdoa itu mustajab juga. Artinya
Di bulan Ramadan sudah mustajab, kemudian Allah turunkan hujan ketika menjelang berbuka puasa, sehingga suasananya itu sungguh syahdu gitu. Jadi Allah ingin menciptakan, menyediakan buat kita di mana kita senantiasa di waktu-waktu tersebut jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita berbuka itu kita baca doa berbuka, kemudian kita berdoa, atau sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa di luar doa buka puasa, berbuka. Apa aja yang kita inginkan, hajat kita minta sama Allah. Nggak mesti bahasa Arab, mau bahasa Sunda, Betawi, bahasa Afrika juga nggak apa-apa. Iya. Ya ini viewers ngaco ini juga jadi catatan ya. Artinya Ustadz Abdul tadi bilang bahwa kita bisa berdoa, juga jangan merasa minder atau nggak mau ketika kita nggak bisa melafazkan dalam bahasa Arab ya. Doa aja kalau kita orang Indonesia, doa aja menurut yang kita bisa bahasa Indonesia, ya Allah bla 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 mintanya, itu kan bisa dilakukan kan? Karena kita tahu dan yakin Allah pasti mendengar doa kita ya. Kita dalam hati aja mau ngapain Allah tahu itu. Iya, subhanallah. Ya. Dan ini Bang Aldo dan sahabat viewer Indoposko semua, sayangnya di negara kita ini kita sibuk ketika ngabuburit jalan-jalan kemana. Iya. Macet-macetan di jalan takjil. Ya, apalagi kalau udah mau buka itu macetnya luar biasa sekarang. Iya. Gang-gang yang kecil itu ngejar acara buka bersama. Dan, ya boleh sih, boleh saja ya teman. Silahkan. Artinya justru yang mungkin kita belum tahu menjelang waktunya berbuka puasa itulah doa-doa yang mustajab. Mustajab ya. Mustajab. Ustaz Abdul, ini kan Ramadan pasti keistimewaannya kita tahu semuanya. Kemudian kekuatan doa di Ramadan juga tadi sudah dibilang bahwa kekuatan doa orang yang berpuasa juga insya Allah dikabulkan. Kira-kira doa apa sih yang kita bisa lakuin di Ramadan ini, dan waktu-waktunya tuh apa aja gitu yang kira-kira pas kita bisa melakukan doa itu? Apa misalnya setelah sholat wajib aja, atau setelah sholat fardu, atau sholat sunnah, atau bisa nggak misalkan doanya karena tadi ini Ramadan adalah semuanya serba istimewa, terus doanya mudah-mudahan ya Allah besok Lebaran saya punya semua hal yang baru, baju baru, harta baru, kemudian dapat uang banyak dan lain-lain, bisa makan enak tuh, begitu gimana? Oh, Masya Allah, itu mah ngaco. Iya. Aldo. Tapi boleh juga kan? Silahkan. Kalau kita puasa full dan semuanya, terus kita punya harapan di hari yang fitri itu bisa juga ya tadi. Ini masalahnya puasanya enggak, doanya begitu. Jangan sampai. Ngaco banget. Iya. Jadi gimana Tata? Ya subhanallah Bang Aldo. Jadi doanya luar biasa sebenarnya. Jadi di Ramadan saya sebenarnya waktunya waktu mustajab. Jadi kan di Ramadannya sudah mustajab. Jadi kan kita kenal ada tempat-tempat yang mustajab buat kita berdoa. Misalkan di Multazam depan pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian di Maqam Ibrahim. Tempat-tempat yang memang secara hadis sudah dijelaskan doa-doa kita dikabulkan. Begitu juga waktu. Waktu Ramadan saya tadi sudah waktu yang memang mulia, di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Nah, itu sambil nunggu kita mau sholat wajib, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga waktu mustajab tuh. Kemudian hari Jumat ketika khotib kan, antara dua khutbah itu sedang duduk misalkan, kita doa juga. Minta kepada Allah. Atau bahkan ba'dal asar. Soal hari Jumat tuh ba'dal asar ada yang menafsirkan waktu yang jadi waktu yang sedikit, yang singkat di hari Jumat. Jadi ada yang menafsirkan antara dua khutbah ketika khotib sedang berkhutbah. Ada yang mengatakan, menafsirkan bahwasanya setelah sholat asar. Itu doa-doa kita juga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara global itu waktu Ramadan semua, khususnya tadi ketika mau berbuka, itu diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pikirkan adalah doa apa yang mau kita panjatkan. Pernah nggak kita terfikir dulu Rasul doanya apa sih, mintanya sama Allah? Minimal saat Ramadan gitu ya. Saat Ramadan apa sih yang beliau minta gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan doanya semau-mau kita. Biasanya kalau yang
bukan Ramadan, setelah sholat pertama kita doakan orang tua. Betul. Kalau dia masih hidup, diberikan kesehatan, disayangi. Jika sudah meninggal, paling kita minta diampuni dosanya, dimasukkan ke surganya, terus minta doa buat kita, diri kita, suami, istri, anak, paling begitu, Ustaz. Dimudahkan urusan. Iya, ini subhanallah. Jadi Bang Aldo dan sahabat viewer Indoposko, jadi ada Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya. Jadi Rasulullah pernah didatangi oleh sahabatnya ini minta doa yang sering Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini datang kepada Rasul, "Ya Rasul, kaifa ad'u ila Allah?" Ajarkan aku doa di mana aku bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau senantiasa panjatkan. Kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa kalau habis sholat witir di tarawih juga kayaknya ya? Bisa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu al-afwa, ampunan. Maghfirah, ya al-afwa. Jadi afun dengan maghfirah itu memang berbeda, Bang Aldo. Walaupun kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya ampunan. Afu itu bukan maaf ya? Maaf juga. Oh, maaf juga ya? Sama dengan maghfirah. Oh, maghfirah kan ampunan juga. Oh, iya. Cuman kalau afun itu catatan kesalahan kita benar-benar dihapus sama Allah. Catatan kesalahan kita benar-benar. Nah, jadi selain dosa kita diampuni, catatannya juga dihapus sama Allah. Jadi nanti di yaumil hisab udah nggak diungkit-ungkit lagi sama Allah. Oke. Karena kesalahan kita udah dihapus, catatan udah dihilangkan. Kan kita kan setiap yang kita perbuat dicatat sama malaikat, dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maghfirah, diampunin sama Allah dosa kita, kesalahan kita, tapi catatannya masih ada. Berarti kalau derajatnya itu tinggian afun ya. Diampuni udah dicatat juga. Dihapus. Jadi nanti ketika di yaumil hisab, Allah menunjukkan bahwasanya salah satu bagaimana maghfirahnya Allah, ini kamu dulu punya salah. Tapi catatannya masih ada begitu. Dosanya udah saya ampunin dan catatannya masih ada, itu maghfirah. Tapi kalau afun, dosanya sudah saya ampunin dan catatannya sudah nggak ada. Itu di yaumul hisab. Itu doanya Rasulullah SAW yang ditanya sahabat. Itu ya. Sampai itu sahabat balik lagi, besoknya balik lagi minta lagi doa apa sih yang Rasulullah sering minta kepada Allah. Ternyata diajarinnya itu lagi. Sampai 3 kali. Besoknya datang lagi ditanya. Cuma sesingkat itu, Ustaz? Singkat, cuman memang maknanya dalam. Iya ya. Al-afwa, ampunan, kemudian wal afiyah, afiat. Ya kita kan bilang sehat wal afiat. Bukan sehat wal maksiat. Iya. Ya. Sehat wal afiat artinya kita punya kesehatan tapi bisa kita gunakan buat ibadah. Karena banyak orang sehat tapi nggak mau ibadah. Iya. Punya mata tapi nggak mau ibadah. Punya tangan nggak mau ibadah. Oh, sehat wal afiat itu sehat kita gunakan untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya. Baik. Jadi itu doa yang Rasulullah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sebuah kisah memang sahabat beberapa kali bertanya dan itu yang dijelaskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti doa itu kalau kita panjatkan di Ramadan ini dalam setiap waktu bisa ya, Tat ya? Bisa banget. Sangat istimewa ya. Istimewa. Dan itu udah mencakup segalanya ya. Oke. Baiklah Ustaz Abdul, barangkali di penghujung ini ada pesan untuk viewers Ngaco, bagaimana mengisi Ramadan ini, yang kemudian apa yang harus kita panjatkan doa di situ agar apa yang kita inginkan insya Allah Allah kabulkan. Silakan. Iya, jadi subhanallah sahabat viewers Indoposko, bahwasanya Allah telah sediakan Ramadan yang mulia ini buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak malu lagi untuk berdoa. Karena setiap hari yang kita baca dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kita menyembah kepada Allah, kemudian minta sama Allah. Kebanyakan kita minta doang, tapi menyembahnya nggak mau. Ibadahnya nggak mau, tapi minta paling banyak, doa paling banyak.
Padahal salah satu bagaimana doa kita diijabah adalah bagaimana kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan Ramadan adalah momentumnya supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan segala hajat keinginan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Abdul, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Aldo. Waktunya yang telah memberikan kita pencerahan, hasanah, pengetahuan keislaman yang baru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah akhir dari perjumpaan kita, perbincangan kita untuk menemani viewer menunggu waktunya berbuka puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan narasumber serta tema yang berbeda di program Ngabuburit ala Indoposko Ngaco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saya Abdurrahman Rojali LCMA dan keseharian saya sebagai pengajar, ya, pengisi di beberapa masjid, kemudian majelis taklim, kemudian juga dosen di beberapa kampus swasta. Bismillah, walhamdulillah. Baik sahabat viewers Indoposko, senantiasa kita nebar kebaikan. Kita saling watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa senantiasa mengikuti konten-konten dari Indoposko, dari Ngaco juga, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan lupa di-like, kemudian di-subscribe, kemudian di-share. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun di Ramadan ini akan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan jari-jari kita untuk senantiasa ibadah, untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kita share, kita subscribe, ya, kita like, itu adalah bagian dari ibadah. Apalagi konten-kontennya adalah yang berbau dakwah, ya, syiar untuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semua. Allah turunkan keberkahannya juga buat seluruh kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.